Kita nggak tahu umur kita. Mungkin saya yang lebih muda dari bapak-bapak yang hadir, mungkin siapa, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Tapi ketika kita mati ini apa sih yang mau dibawa? Kain kafan. Istri meninggalkan kita. Yang tadi istrinya kalau kita pergi sebentar sudah nelpon, tiririt, ya kan? Bulik, nggih. Tapi waktu pergi untuk selama-lamanya jangan harap istri mau nelpon lagi, ya kan? Hatta ditelepon tetap suaminya nggak bakal kembali, ya kan? Anak meninggalkan kita, semua meninggalkan kita. Akhirnya yang ada apa? Yang menemani kita setiap kita mau mancing, kita gali dulu tuh apa? Tanah, cacing yang kita ambil. Cik, tahu-tahu cacing ini yang menemani jasad kita. Nggak ada. Makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya enggak? Memang benar hadis mengatakan bahwasanya orang yang menghafal Quran jasadnya utuh. Tapi orang yang menghafal Al-Quran yang bagaimana jasadnya utuh? Orang yang mengamalkan dan mempraktekkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau menghafal saja tapi tidak mempraktekkan apa di dalam Al-Quran, percuma juga. Tetapi yang dijamin orang yang suka ahli salawat kepada Nabi Muhammad, maka jasadnya pun akan dijamin oleh Allah utuh sama sekali dan tidak akan rusak. Utuh. Kami ini pernah menyaksikan, Bu. Bukti nyata kami pernah menyaksikan. Di Amuntai itu ada kuburan apa? Mengkirap. Di mana guru? Gurudan. Taludan. Yang kemarin saya haul sana. Kuburan itu tanahnya cuma ada nisan. Tetapi ketika orang-orang duduk di situ, itu pertama belum dibangun tanah, Bu. Tetapi ketika kami duduk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburan itu menyala kayak lampu, cung, menyala. Sampai di bawah itu tanah ke Tanjung, dibacain salawat kepada Nabi Muhammad, tanah itu tetap menyala. Pohon di belakangnya itu akarnya yang menyambung dengan kuburan itu pun ketika dibacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu menyala. Ratusan tahun itu kuburan yang namanya Syekh Abdul Karim. Makanya orang yang membaca salawat ini utuh jasadnya. Orang yang membaca salawat itu yugarrib ila Rabbul Alamin. Yuta'alliq qalbuhu yu'alliq li Muhammad. Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad ini, hubungan dia untuk menghubungkan dirinya kepada Nabi Muhammad dan berhubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa Rasul itu diajak Mi'raj oleh Nabi, oleh Allah. Subhanalladzi asra. Bukan mengajak, tapi membawa, memperjalankan. Artinya memperjalankan ini dibawa. Bukan dia berjalan sendiri, tapi memperjalankan artinya membawa seorang hamba. Arti abdun ini sudah yang sangat maha tinggi di hadapan Allah. Membawa, memperjalankan hamba ini dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Membawakan Rasul. Yang membawa siapa?
Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan nih kepada seluruh para anbiya dan seluruh penghuni di langit, kalau kau ingin mengenal diriku, maka kenalilah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan kemuliaan Nabi kepada seluruh makhluknya. Tinggal kita yang kita mengakui diri kita sebagai umat dari Nabi Muhammad. Kita mengakui diri kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ayo kita berjuang bersama. Kita besarkan majlis ini bukan untuk siapapun. Majlis ini adalah majlis miliknya Nabi Muhammad, bukan miliknya siapapun. Majlis ini adalah miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita berjuang dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kita berjuang karena perjuangan kita ini nanti di akhirat mempunyai nilai. Makanya di mahsyar kata Rasul, siapa hutangnya yang belum aku bayar di dunia, sini aku bayar. Rasul akan mengatakan semacam itu. Ya kan? Tahu-tahu Paman Basit bilang, ya Rasul, aku belum dibayar hutangku di dunia. Ya kan? Kata Rasul, apa yang belum bayar? Aku sering membaca salawat kepada dirimu, tapi gigiku masih belum numbuh. Ya kan? Rasul berikan tuh gigi tuh Paman Basit. Ya kan? Tapos, ya Rasulullah, aku berselawat denganmu. Kenapa, Pos? Tapi aku belum dapat nikah. Ya kan? Sampai di akhirat pun gak ada yang mau kepada diriku, ya Rasulullah. Kata Rasul, tenang, ada bidadari Tapos. Ya kan ada? Mana Tapos? Ya nanti di akhirat Tapos paling belakang juga di akhirat, paham? Ya kan? Artinya, ayo kita yuk. Ini kita bukan penutupan, tapi kita libur sebentar karena kita ingin menyambut nisfu Sya'ban. Mau menyambut Ramadan. Paham? Siapa saja, misalnya nisfu Sya'ban mau datang ke Tanjung, ke majelis kami, silakan. Kalau kami di sana setiap membaca Yasin, sebelum membaca Yasin pertama, kami melakukan sholat 2 rakaat. Sholat hadiah atau sholat hajat. Selesai sholat hadiah 2 rakaat, kami melakukan pembacaan Yasin pertama. Selesai pembacaan Yasin pertama, berdiri lagi sholat. Sudah selesai sholat yang kedua, kami melakukan Yasin kedua. Habis itu Isya, habis sholat Isya, sholat tasbih. Habis sholat tasbih, kami melakukan sholat tahmid. Apa tahlil? Itu. Habis itu mungkin kami ziarah ke Darun Nafis. Karena kan cuma itu aja yang ada. Artinya yang kami akuilah sebagai wilayah yang ada di Tabalong. Nah itu. Karena di malam nisfu ini dibanyaki membaca istighfar, membanyaki membaca doa, membanyaki melakukan sholat, melakukan tasbih, ya kan? Jangan tasbih yang pentilnya 1, yang pentilnya 33. Ya kalau guru. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh berkat Sya'ban ini mudahan mendapatkan jodoh. Mudahan bebinian yang belum dapat lelaki mudahan dapat lelaki yang soleh. Oh, Nini belum kah? Amin terus Nini. Nah. Oh, mengaminkan yang lain. Itu. Mudahan kaum dengan calon istrinya menjadi suami yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya mudah-mudahan semua yang hadir kita membawa keberkahan, ya kan? Ibu
bapak semua yang hadir, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasadnya. Mudah-mudahan berkat Syahrul Sya'ban, berkat Ramadan, Allah berikan kita rezeki yang halal, dikabulkan ibadah kita, puasa kita, salat kita, dan semua amal kebaikan kita berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya minta kepada ibu, kepada bapak, yang tadi saya bilang, kalau seandainya ini ada Nabi duduk di hadapan kita, Rasul yang lahir di Mekah, kalau seandainya beliau nggak meninggal dunia, beliau masih hidup di zaman sekarang, apa yang harus kita katakan? Nanti kita renungkan, resapi, lihat diri kita, lihat perjuangan Nabi, lihat cinta Nabi, lihat kasih sayang Nabi. Rasul nggak mau loh umatnya masuk neraka. Kata Rasul, yang mengikutiku, siapa yang mau mengikuti aku pasti di surga. Kalau yang tidak mau, terserah. Tapi renungkan diri kita, renungkan saja, esok kita mati sudah. Karena orang yang paling takut nanti kalau masuk ke kubur hari pertama, di malam pertama kalian masuk ke liang lahat, itu adalah tempat yang sangat kalian takuti, yang kalian sangat takut, tertinggi sudah, ya kan? Yang tertinggi, ya kan? Makanya Abu Nawas itu pinter. Abu Nawas memberikan wasiat kepada istrinya, kalau aku mati, ya, berikan aku kain kafan yang sudah rusam, yang sudah rusak, yang sudah buruk. Ya kada? Kalau ditanya malaikat, Abu Nawas tinggal menjawab, aku sudah lama mati. Ya kada? Kada lihat ya kain kafanku. Ya kada? Ujar guru Fahri, kalau pian beb, Abu Nawas punya kain buruk, ya enggak? Kalau aku gampang, kada mau kayak Abu Nawas. Kenapa? Supaya malaikatnya itu pening kepala, ya enggak? Bingung mau bertanya salah, enggak bertanya salah, ya kada? Pertama aku bilang lelaki ini kan ada 3 kain kafan, ya enggak? Yang pertama putih, yang kedua putih, yang terakhir mau dibuka oleh malaikat warnanya pink, ya enggak? Bingung, lelaki kada, perempuan kada. Nah, man rabbuka salah, man rabbuki salah, ya kan? Akhirnya kebingungan deh malaikat, nggak jadi ditanya, ya kan? Kalau paman Basit meninggal, pas dibuka sama malaikat bingung. Aduh, ini bayi kah apa orang tua? Dilihat giginya kada ada, rambut kada ada, tapi berkumis, ya kada? Bingung malaikat, ya kada? Oh, kata malaikat punya penyakit tuha, ya kan? Ada kan penyakit tuha. Oh, sudah, kata malaikat, sudah dah, jalan aja dah, kada usah lagi ditanya kenapa, masih suci anak bayi, ya enggak? Renungkan dengan Rasul, sampean besok kita mati. Seandainya ada Nabi sekarang di hadapan sampean, mau apa kita? Jangan kita mengharap bisa bertemu dengan Allah tanpa bertemu dengan Nabi Muhammad. Jangan mengharapkan sesuatu tanpa kita mengharapkan dari Nabi Muhammad. Ka'bah menjadi mulia bukan dikarenakan itu Baitullah, tapi Ka'bah menjadi mulia karena di situ ada Nabi Muhammad. Hajar Aswad direbutkan oleh orang-orang, dicium dikarenakan itu bekas ciuman dari Nabi Muhammad. Bukan karena batu itu dari surga, tetapi bekas ciuman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka renungkanlah, renungkan untuk Rasulullah, renungkan untuk Nabi Muhammad, renungkan, koreksi diri kita, renungkan, lihat diri kita, apa yang sudah kita berbuat untuk Nabi Muhammad. Pikirkan kasih sayang Nabi, cinta Nabi kepada
kita dan kepada seluruh keluarga kita.